Oke kawan-kawanku semuanya, gimana sehatnya kalian? Sehat lah ya kan? Kalau nggak sehat, nggak mungkin tertonton kalian video ini ya kan? Kalaupun sakit, sama ya penyakit kita semua, yaitu sakit-sakit di kantong aja lah ya kan weh. Nah, jadi kan kawan, jadi di video kali ini aku mau cerita sedikit lah ya kan tentang apakah sawit jantan merusak isi kebun sawit. Nah, pastinya kawan-kawan petani yang memiliki kebun sawit pernah mengalami yang namanya pertumbuhan sawit jantan di kebun sawit milik kita. Nah, kalau ditengok-tengok sekilas ya kan, memang sawit jantan ini nggak bisa menghasilkan buah ya kawan-kawan. Pastinya terpikir lah sama kalian ya kan sebagai petani, buat apalah sawit ini hidup ya kan kalau nggak ada gunanya. Langsung aja lah kalau kayak gitu ya kan, mau kalian tumbangkan aja sawit itu ya kan. Nah, rupanya ya kan sawit jantan itu nggak selamanya cuma jadi benalu bagi kebun sawit milik kita. Nah, jadi berhubung di video kali ini aku sambil ngecek-ngecek keadaan kebun sawit milik aku, sekalian lah kita bahas ya kan topik yang berisikan tentang apakah sawit ataupun bunga jantan merusak kebun sawit. Nah, jadi sebenarnya sawit jantan itu merupakan sifat alami sawit, karena sebetulnya tanaman sawit itu adalah tanaman monoecious. Monoecious itu artinya dalam satu pohon itu bisa menghasilkan bunga jantan dan bunga betina, tapi hal itu tidak selalu tumbuh secara bersamaan. Nah, biasanya sawit jantan ini mendominasi ketika umur sawit yang masih muda, biasanya terjadi pada umur 3-4 tahun. Jadi pas baru-baru ditanam ya kan, masih kecil lah, kemungkinan besar sawit-sawit jantan ini tumbuhnya didominasi pas sawit ini masih kecil lah, bisa kita bilang kayak gitu ya kan. Lalu berangsur berimbang dengan bunga betina saat tanaman semakin dewasa. Kemudian sebenarnya sawit jantan atau bunga jantan itu tidak merusak tanaman. Bahkan kehadiran bunga jantan tidak juga merusak kebun sawit, karena fungsi utamanya adalah menghasilkan serbuk sari yang diperlukan untuk membuahi buah betina ataupun bunga betina. Justru kan tanpa bunga jantan penyerbukan sari itu nggak akan terjadi, sehingga dampak yang paling signifikan nantinya yaitu produksi tandan buah segar ataupun TBS bisa menurun secara drastis. Nah, sebenarnya masalah yang sering disalahpahami oleh para petani seperti kita ini, kadang-kadang kita itu nganggap banyaknya bunga jantan sebagai kerugian karena pohon tidak bisa menghasilkan buah ataupun TBS. Sebetulnya ini bukan merusak, tapi lebih kayak mana ya dibilang ya, lebih ke fase fisiologis tanaman lah bisa dibilang. Jika bunga jantan terlalu dominan dalam waktu lama, berarti ada masalah di kebun sawit milik kita. Misalnya kondisi sawit kita stres ataupun kurang pupuk, kekeringan, terjadinya serangan hama ataupun penyakit. Kalau juga banyak sawit jantan di kebun sawit milik kita, sebetulnya bisa juga karena kualitas bibit kita itu kurang baik, misalnya bibit palsu atau upkir yang cenderung jantan terus. Terus apalah kira-kira dampak sawit jantan terhadap produksi kebun? Jadi jika dalam satu blok kebun terlalu banyak sawit yang berbunga jantan, misalnya karena bibit sawit kita jelek, maka produksi TBS jelas rendah ya kan. Hal ini membuat seolah-olah merusak kebun. Namun jika hanya sebagian kecil yang berbunga jantan, justru bermanfaat ya kan kawan, karena membantu penyerbukan silang sehingga buah lebih banyak dan matang secara serempak. Nah, kalian bertanya-tanya lah kan, kira-kira apalah solusi jika bunga jantan mendominasi kebun sawit milik kita? Jadi solusi yang pertama, kalian coba lah periksa bibit sawit kalian ya kan. Nah, jika bibit sawit kalian itu palsu, sebaiknya diganti lah ya kan, diremajakan. Coba lagi perbaiki pemupukan dan perawatannya agar keseimbangan bunga jantan dan bunga betina itu tercapai kan. Kuat-kuat lah pupuk, bisa kita bilang kayak gitu bahasa kasarnya. Kemudian gunakan polinator alami seperti serangga alami agar serbuk sari bunga jantan tersebar secara maksimal. Jadi kesimpulannya, sawit berbunga jantan tidak merusak kebun sawit, dia hanya tidak menghasilkan buah ya. Bunga jantan itu cuman nggak menghasilkan buah ya kan. Justru bunga jantan penting bagi sumber serbuk sari untuk penyerbukan. Yang sebenarnya merugikan adalah jika proporsi bunga jantan terlalu dominan akibat bibit jelek atau perawatan kurang optimal. Nah, jadi kalau kebanyakan sawit jantan itu dalam satu
blok, itulah baru dia bisa merugikan ya kan. Cuman kalau satu blok itu nggak terlalu banyak sawi jantannya itu bagus ya weh, karena sawi jantan itu bisa menyerbukkan serbuk sari bunga betina, gitulah intinya ya. Nah, cuman kalau kayak gitu udah tahu kalian kan jawabannya, atau masih bingung kalian? Kalau memang masih ada pertanyaan kalian coba tanyakan aja langsung di kolom komentar ya kan, biar bisa kita diskusikan pertanyaan kalian itu. Nah, kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan. Dadah.